Kebayang nggak betapa menakutkannya kalau di kamarmu ternyata ada seorang psikopat yang bisa sewaktu-waktu mencelakaimu. Begitulah yang diceritakan dalam film berjudul Door Lock yang rilis tahun 2018 di Korea Selatan ini. Simak video ini beberapa menit ke depan kalau kamar apartemen gadis tersebut mendapati kamarnya dalam keadaan gelap. Dan dia sudah beberapa kali mencoba menghidupkan lampu namun tidak bisa. Akhirnya dia menggunakan lampu yang ada di ponselnya sebagai alat penerangan dan tak lama kemudian dia mendengar suara dari dalam ruangan tersebut. Dia mencari tahu sumber suara tadi dan saat mengecek sebuah lemari, tiba-tiba muncul seseorang yang langsung membekapnya dari belakang. Dan film pun dimulai. Adegan berpindah di kamar apartemen seorang perempuan bernama Cho Kyung Min dan dia sedang tidur dengan seorang pria. Setelah itu si pria terbangun oleh suara alarm jam tangan dan dia makan lalu pergi. Selanjutnya disusul oleh Kyung Min yang juga terbangun. Dia bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Sebelum meninggalkan kamarnya, tidak lupa dia menutup kloset dan merapikan jemuran di kamarnya. Oh iya, perlu diingat bahwa semua yang aku jelasin nanti akan saling berkaitan, jadi mohon disimak dengan baik-baik ya. Lanjut, saat akan mengunci kamarnya dari depan, dia merasa ada hal yang aneh karena door lock di pintunya terbuka dan tampak kotor. Demi keamanan, akhirnya dia merubah kata sandi di alat tersebut. Kita ingat-ingat ya, passwordnya adalah 1784. Sesampainya di tempat kerja, dia menjalankan tugasnya sebagai teller di suatu bank. Sepulang Kyung Min dari tempat kerjanya, kita diperlihatkan dengan seseorang perempuan lagi bernama Yojo. Dia ini adalah teman dekat Kyung Min. Mereka sedang berbincang terkait pekerjaannya, dan Kyung Min mengungkapkan ingin mendapatkan perpanjangan kontrak agar memiliki uang yang cukup untuk pindah dari apartemennya yang sekarang. Di saat mereka sedang ngobrol, tampak seorang pria yang sedang memperhatikan mereka dengan tatapan yang cukup aneh. Sesampainya di apartemen, dia disambut oleh penjaga apartemen shift malam dan dia diberi sebuah titipan paket. Ternyata itu adalah paket dari ibunya. Dia tahu setelah membaca surat dari ibunya yang tertempel di pintu kamar. Dan di sini lagi-lagi dia menemukan door lock miliknya terbuka. Setelah itu dia menelpon ibunya dan terjadilah perbincangan antara ibu dan anak. Tidak lupa dia juga menanyakan kepada ibunya apakah membiarkan door lock-nya terbuka begitu saja. Namun ternyata ibunya tidak merasa melakukan hal tersebut. Nah, di sini Kyung Min nampak kebingungan siapa yang sudah mengotak-atik door lock miliknya. Saat akan tertidur, tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintunya. Tidak hanya mengetuk, bahkan orang tersebut berusaha memasukkan kata sandi pada door lock. Namun beberapa kali dicoba ternyata gagal. Dan lebih parahnya lagi, gagang pintu kamarnya digerak-gerakan dengan cepat seperti akan dibuka dengan paksa. Akhirnya dia mencoba memberanikan diri untuk mengecek siapa orang tersebut. Namun saat dilihat melalui lubang pintu, ternyata tidak ada siapa-siapa. Kyung Min yang merasa khawatir akhirnya melapor kepada polisi. Polisi datang dan melakukan pengecekan. Namun karena tidak ada barang bukti yang kuat, akhirnya kejadian tersebut tidak bisa ditindaklanjuti. Dan ternyata, menurut pengakuan dari polisi, bukan kali ini saja Kyung Min melaporkan hal serupa, yang berarti dia sudah mengalami kejadian yang sama di hari-hari sebelumnya. Keesokan harinya, Kyung Min terbangun dengan kepala yang agak pusing. Dan sama seperti hari sebelumnya, dia bersiap-siap berangkat bekerja. Sebelum dia meninggalkan apartemen, dia diajak berbicara oleh penjaga apartemen shift pagi yang bernama Han Dong-hun. Di sini Kyung Min juga sudah ingin memeriksa CCTV di apartemen untuk mengecek pelaku yang semalam mengganggunya. Namun karena dia sudah akan berangkat bekerja, akhirnya dia menunda pengecekan CCTV. Adegan berpindah di bank. Tampak Kyung Min sedang melayani seorang pria bernama Kim Gi Jung. Kalau kita lihat pria ini seperti nggak asing ya. Yap, bener banget karena ini adalah pria yang memperhatikan Kyung Min dan temannya di dalam kereta.
Dan terjadilah perbincangan di antara mereka. Ya, obrolan mengenai pelayanan bank seperti biasalah. Tapi kalau dilihat-lihat, Gijung ini terus memandangi Kyungmin, sepertinya dia menyukainya. Lalu dia mengajak Kyungmin untuk ngopi bareng yang jelas ditolak oleh Kyungmin dengan jawaban yang halus. Tidak terima dengan hal tersebut, Gijung membuat keributan sampai akhirnya harus diusir oleh satpam. Sepulang dari tempat kerja, Kyungmin melihat penjaga apartemen shift malam sedang dimarahi polisi karena tidak bisa menjaga tempat tersebut dengan aman. Sehingga banyak masalah terjadi termasuk laporan dari Kyungmin yang sebelumnya. Lalu dia segera bergegas menuju kamarnya karena merasa tidak enak dengan si penjaga apartemen. Di malam hari, saat Kyungmin tertidur, tiba-tiba muncul pria dari bawah ranjangnya. Pria tersebut memberikan obat bius kepada Kyungmin. Lalu pria itu mandi dan tidur di ranjang tersebut. Tampak juga jam tangan yang tadi diperlihatkan di awal film. Di hari berikutnya, Kyungmin mendapatkan kabar baik karena ternyata dia diangkat menjadi karyawan tetap di bank tersebut. Namun ternyata tidak hanya hal baik yang ia terima di hari tersebut. Dia juga apes karena sepulang kerja harus bertemu lagi dengan si pria aneh Kijung yang lagi-lagi mengganggunya. Kyungmin ditahan saat akan menaiki bus dan dipaksa untuk pulang bersama Kijung. Untungnya tak lama kemudian manajer bank yang bernama Manajer Kim datang menolong Kyungmin dan mereka pun pulang bersama. Sesampainya Kyungmin di kamar apartemennya, dia mendapati kamarnya yang gelap dan dia berusaha menghidupkan lampunya namun tidak bisa. Wah, kayaknya bakal terjadi lagi nih adegan seperti di awal film. Tapi tenang aja karena di sini tiba-tiba Manajer Kim datang ke kamar Kyungmin. Awalnya hanya ingin mengembalikan dompet Kyungmin yang tertinggal, namun akhirnya membantu untuk menyalakan lampu di kamarnya. Setelah lampu menyala, tampak jemuran pakaian pria terpampang di tengah ruangan. Manajer Kim mengira itu adalah milik suaminya, namun Kyungmin menjelaskan bahwa itu hanya untuk tanda, agar Kyungmin terlihat seperti sudah berkeluarga dan tidak diganggu oleh penjahat. Setelah itu, Kyungmin masuk ke dalam kamar mandi dan dia mendapati hal yang aneh yaitu tutup klosetnya terbuka. Seperti yang kita lihat di awal film bahwa Kyungmin ini mempunyai kebiasaan menutup kloset sebelum berangkat bekerja. Lantas, ulah siapa itu? Di sisi lain, Kyungmin juga merasa curiga terhadap manajer Kim yang tiba-tiba datang ke kamar apartemennya, padahal dia tidak pernah memberitahu nomor kamarnya. Dia lalu menanyakannya kepada manajer Kim. Dan sebelum pertanyaan tersebut dijawab, dia sudah buru-buru turun ke bawah dengan alasan mengambil kopi. Padahal memanggil polisi, meninggalkan si manajer Kim yang sendirian di kamar. Akhirnya Kyungmin kembali lagi ke kamarnya bersama polisi. Ya, rencananya untuk menangkap manajer Kim yang dicurigai selama ini telah mengganggu Kyungmin. Namun betapa kagetnya ketika pintu kamar dibuka ternyata manajer Kim sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan dasi mengikat lehernya. Kyungmin pun dibawa ke kantor polisi dan diselidiki. Malah dia yang dicurigai telah melakukan pembunuhan berencana dengan bersekongkol dengan orang untuk membunuh manajer Kim lalu berpura-pura memanggil polisi. Di sini juga ditegaskan bahwa manajer Kim mengetahui kamar Kyungmin karena menanyakannya kepada penjaga apartemen. Jadi selama ini Kyungmin telah berburuk sangka kepada manajer Kim. Walaupun belum dipastikan sebagai tersangka, namun hal ini jelas berpengaruh terhadap hidup Kyungmin. Dia mendapatkan stigma negatif dan jabatannya dicopot dari tempat kerjanya. Suatu ketika, Kyungmin kembali ke apartemen untuk melakukan pengecekan CCTV. Namun sesuai info dari penjaga shift pagi yang bernama Dong-hun, CCTV di koridor depan kamarnya itu ternyata tidak berfungsi. Dan ia menambahkan info bahwa pengetukan pintu tersebut sudah lumrah. Biasanya terjadi saat orang sedang mabuk dan lupa kamarnya di mana. Ya, di sini seperti Dong-hun itu sedang menutup-nutupi sesuatu. Kyungmin juga tampak kurang puas dengan jawaban tersebut. Berpindah di kamar Kyungmin, saat membersihkan kamar dia menemukan suatu alat scanner. Jadi alat ini berfungsi untuk membuka door lock selain menggunakan kata sandi. Karena penasaran akhirnya Kyungmin mencoba menggunakan alat tersebut.
Pertama-tama di pintu kamarnya namun tidak berfungsi. Lantas dia mencoba di semua kamar di apartemen tersebut. Akhirnya dia menemukan doorlock yang cocok. Dan dia masuk ke dalam kamar lalu mencari tahu siapa pemilik kamar tersebut. Saat sedang melihat-lihat sekitar, ditemukanlah berkas surat-surat mengenai kartu kredit dengan nama pemilik Kang Sung Hye. Keesokan harinya, Kyung Min bertemu dengan Hyojo. Bermodalkan berkas yang ditemukan sebelumnya, Hyojo bisa mendapatkan daftar transaksi dari kartu kredit milik Sung Hye. Tujuannya adalah untuk menyelidiki lebih lanjut tentang Sung Hye. Kalau ditanya kenapa Hyojo bisa mendapatkan data tersebut, ya jelas saja karena dia sendiri adalah pegawai bank yang sudah pasti memiliki akses untuk mendapatkannya. Tampak ada yang mencurigakan dari daftar transaksi tersebut karena penggunanya selalu membeli produk dengan harga 3.200 won setiap jam 13.00. Bertempat di minimarket di dekat apartemen Kyung Min. Hyojo juga mencoba mengirim pesan ke nomor Sung Hye untuk mencari tahu, namun sayangnya tidak ada respon. Akhirnya mereka memutuskan mengecek langsung ke minimarket. Tujuannya adalah untuk mengetahui barang apa sajakah yang seharga 3.200 won. Namun sayangnya mereka tetap tidak menemukan titik terang karena kekurangan petunjuk. Suatu ketika saat mereka sedang makan, pada pukul 13.00, terdengar seorang wanita sedang membeli bubur sayur dengan harga 3.200 won. Mereka mencurigai itu adalah Kang Sung Hye, lalu mereka mengejarnya. Saat melakukan pengejaran, mereka kehilangan jejak dan akhirnya memutuskan untuk berpencar. Di satu sisi, Kyung Min menemukan suatu rumah dan di depannya terdapat tumpukan wadah bubur sayur, sama seperti yang dia lihat di minimarket. Dia pun mencoba masuk ke rumah tersebut dengan memasukkan kata sandi ke doorlock yang terpasang di pintu. Ya, dia asal-asalan gitu masukin passwordnya. Sudah beberapa kali dicoba, namun gagal. Lalu, mungkin instingnya mengatakan sesuatu, dia mencoba untuk memasukkan password yang sama dengan kamar apartemennya, yaitu 1784. Dan ternyata bisa terbuka. Dia pun masuk ke dalam rumah tersebut yang tampak seperti tidak berpenghuni. Saat dia memasuki suatu kamar, ternyata terdapat seorang wanita yang sedang tertidur dengan kondisi tangan diikat. Di sini Kyung Min tampak sangat kaget. Dia mencoba menghubungi polisi untuk meminta pertolongan. Namun tiba-tiba ada orang lain yang ingin masuk ke rumah tersebut. Ya, kemungkinan besar ini adalah si psikopat. Dan bersambung. Oke, sampai sini aku akan jelasin sedikit kesimpulan untuk mempermudah kalian memahami ceritanya. Yang pertama adalah, pria yang selama ini tidur bersama Kyung Min ternyata bukan suaminya, melainkan adalah si psikopat. Jadi, saat tengah malam tiba, dan Kyung Min sedang tertidur, pria ini baru menampakkan diri dari bawah tempat tidur Kyung Min. Kalau kalian bertanya, loh kenapa kok Kyung Min gak terbangun lalu memergoki pria tersebut? Jawabannya adalah, karena setiap pria ini muncul, dia langsung memberikan Kyung Min obat bius, sehingga Kyung Min akan tidak sadarkan diri sampai beberapa waktu. Jadi si pria ini bisa leluasa melakukan apapun di kamar tersebut. Tentunya obat bius ini juga berdampak ke tubuh Kyung Min. Terbukti setiap dia bangun tidur, selalu merasakan sakit kepala. Jadi sudah agak jelas ya. Tapi yang masih menjadi pertanyaan di sini adalah, siapa psikopat tersebut? Apakah manajer Kim? Jelas bukan, karena dia sudah mati, terbunuh di kamar Kyung Min oleh si psikopat. Apakah Ki Jung? Mungkin saja, karena dia tampak mencurigakan selama ini. Dan tampak juga dia begitu terobsesi dengan Kyung Min. Bagaimana dengan penjaga apartemen shift malam? Jelas tidak mungkin, karena saat kejadian pembunuhan manajer Kim, dia sedang berada di pos jaga.
Apakah mungkin itu adalah penjaga apartemen shift pagi? Wah, kita nggak memiliki banyak bukti untuk mencurigainya.